masih dari kota Uppsala. Saat ini saya berada di samping sebuah bangunan yang cukup besar, dan ini adalah kampus Uppsala University yang katanya menurut beberapa orang yang cerita gitu ya, Uppsala University ini adalah salah satu kampus tertua yang ada di Swedia. Jadi masih dipertahankan bangunannya klasik gitu ya, klasik model lama begitu, dan menarik untuk dikunjungi. Nggak tahu bisa masuk atau enggak nanti gitu ya, tapi ya nanti kita coba. Uh, Filsuf Cina gitu ya yang cukup terkenal, Confucius, dia pernah mengatakan bahwa ada 3 metode belajar. Yang pertama adalah refleksi. Itu adalah menurut beliau adalah metode belajar yang paling mulia. Yang kedua adalah metode meniru. Ini adalah yang paling mudah gitu ya. Dan yang terakhir gitu ya adalah metode berdasarkan pengalaman. Dan ini menjadi sesuatu yang biasanya paling menyakitkan. Jadi refleksi paling mulia, meniru paling mudah, dan belajar dari pengalaman paling menyakitkan. Mana yang menjadi favorit Anda untuk belajar? Saya kira kita bisa belajar dari banyak hal, dan mungkin kita belajar adalah kombinasi dari ketiganya. Oleh karena itu, kalau kita mengalami hal yang menyakitkan, anggaplah sebagai sebuah pengalaman yang kita bisa belajar. Kalau kita melihat orang lain bisa melakukan sesuatu dan kita bisa menirunya, mungkin itu adalah hal yang kita paling cepat yang kita bisa lakukan. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan dan kita memikirkan apa yang kita lakukan, itu adalah sebuah refleksi yang membuat kita belajar. Ini adalah peta layout begitu ya, layout dari bangunannya tadi. Nah, ini posisi kita ada di sini. Ini adalah bangunannya gitu ya. Nanti kita akan ke daerah sini supaya lihat seperti apa dari depan ya. Jadi ini adalah Uppsala University, University of Uppsala. Ini adalah main buildingnya. Jadi kampus utamanya ada di tempat ini. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu memberikan sebuah disclaimer yang menurut saya cukup penting supaya tidak ditafsirkan macam-macam gitu ya. Jadi apa yang akan saya bicarakan pada edisi kali ini itu lebih ke arah membenci perilakunya gitu ya, membenci perilaku yang dilakukan oleh orang-orang ini gitu ya. Tapi bukan membenci orangnya, karena ya beberapa di antara mereka saya masih berbicara, masih kontak, masih ngobrol, kadang makan bareng dan sebagainya. Nah, ya topiknya apa sih gitu ya? Dosen itu juga manusia gitu ya. Jadi dia juga pasti punya apa ya? Punya sesuatu yang mungkin mengganggu, sehingga juga pasti punya gitu ya hal apa yang mungkin disukai dan hal apa yang mungkin tidak disukai. Nah, masalahnya adalah saya mau terbuka gitu ya, tidak semua dosen itu mau jujur dan terbuka untuk mengatakannya, terutama untuk hal-hal yang tidak disukai. Jadi cenderung mungkin budaya atau kebiasaan orang Indonesia ya, menutupi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Makanannya enak, ya enak gitu, padahal tidak enak gitu ya. Tapi orang bilang ya kan demi sopan santun, kayak demikian. Tapi kira-kira hal seperti ini yang terjadi, sehingga ada cukup banyak dosen gitu ya yang tidak dengan terbuka mengatakan apa yang tidak disukainya. Dan ya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang pernyataan yang terbuka itu malah jadi bumerang gitu. Dan apa sih gitu ya, sebagai orang dosen apa sih yang saya tidak sukai, itu yang saya bagikan pada edisi kali ini, dan semoga juga bisa menolong sahabat lain yang menjadi dosen untuk
memikirkan gitu ya, apa yang dapat langkah-langkah apa dapat diambil, dan mungkin buat orang yang merasa punya perilaku yang saya sampaikan, mungkin juga bisa merefleksikan apa yang dilakukan, mungkin memikirkan gitu ya, dan bagaimana bisa memperbaiki diri. Nah, sudah lebih jelas kelihatan begitu ya. Kira-kira memang seperti ini model-model bangunan kampus-kampus di Eropa yang kampus lama ya, yang kampus kampus kuno kira-kira demikian. Kalau Anda ingat edisi yang saya buat di depan Academic Building Rijksuniversiteit Universiteit Groningen, eh, kira-kira ya kayak begini bangunannya begitu. Edisi yang di depan Politeknik Gdańsk di Polandia juga kira-kira seperti ini. Jadi ya mungkin ini model model bangunannya ada standarnya kira-kira gitu, saya tidak tahu. Yang pertama gitu ya, saya paling tidak suka bertemu dengan mahasiswa yang tidak mau belajar tapi mau lolos, atau tidak mau belajar tapi maunya lulus. Jadi apa ya, model-model seperti ini tuh mereka tidak belajar dengan baik, terus berharap nilai belas kasihan dari dosennya. Jadi mereka tidak berharap mendapatkan nilai A, B, B plus itu, C, pokoknya lulus gitu, D, pokoknya lulus gitu. Mereka tidak mau belajar. Dan ada kebiasaan-kebiasaan mereka lakukan, biasanya mahasiswa seperti ini itu akan gerilya gitu ya, gerilya ke dosen-dosen di akhir semester untuk mendapatkan nilai belas kasihan tadi, berharap supaya dosennya itu kasihan, memberikan nilai ala kadarnya supaya bisa lulus dengan berbagai macam trik gitu ya. Misalnya biaya sudah tidak ada, adik mau kuliah, orang tua begini, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan sudah terancam mau DO gitu ya. Jadi berharap supaya dosen ini memberikan belas kasihan seperti itu. Tapi di sisi lain mereka tidak mengerjakan tanggung jawab mereka. Mereka tidak belajar, mereka santai, mereka tidak peduli dengan belajarnya. Tetapi ketika di akhir semester mereka merasa bahwa mereka harus lulus. Ini juga sesuatu yang cukup aneh begitu, karena kan setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang mesti dipikirkan. Dalam banyak hal, mahasiswa yang demikian ini sebenarnya kelihatan dari profil kesehariannya ketika di kelas. Ketika mereka cenderung untuk tidak mendengarkan, sibuk dengan smartphone-nya mungkin, atau jarang masuk. Kalau kena wajib urusan harus datang di kuliah, biasanya mereka tidak peduli dengan materinya, duduknya biasanya di paling belakang supaya menghindari dari perhatian dosen dan sebagainya. Nah, ini tampak depannya begitu. Jadi klasik begitu. Ada tangga di depan begitu ya. Kemudian ada pilar-pilarnya kira-kira demikian. Pintunya cukup besar dan selalu ini model pintunya kira-kira kayak begini. Nah, itu kan jadi di atasnya ada tulisan Universitas Rega Upsaliensis, tidak tahu artinya apa, bahasa Latin biasanya. Saya lanjutkan. Mahasiswa yang tidak bertanggung jawab ini, ya mereka sebenarnya itu apa ya? Mereka merasa gitu ya, mereka merasa harusnya lulus, tapi tidak. Mereka ngotot minta lulus. Ya, tadi seperti saya sampaikan, alasannya sudah mengulang sekian kali. Yang paling lucu gitu ya adalah mahasiswa yang pernah ketemu sama saya, kemudian minta diluluskan karena dia mau menikah gitu ya. Memang ndak ngotot sih gitu ya, anaknya ndak ngotot, tapi dia ya cukup salut dengan keberanian dia untuk mengatakan bahwa saya ini harus pak karena saya mau menikah seperti itu. Tadi hampir di DO dan sebagainya.
ketidakbertanggungjawabannya inilah yang membuat saya tidak suka begitu. Artinya setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Dan mereka itu memaksa gitu ya, memaksa. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu ngotot gitu ya. Mereka itu punya punya otoritas untuk memaksa, tetapi mereka itu memaksa dosennya untuk meluluskan berdasarkan situasi yang dimilikinya. Nanti rumor yang di luar tersebar bahwa dosennya ini ndak sayang sama mahasiswanya, dosennya ini ndak peduli gitu ya. Jadi kepedulian itu diukur berdasarkan apakah gitu ya permintaannya itu dipenuhi atau tidak gitu ya. Apakah alasan yang disampaikan itu didengarkan dan diberikan atau tidak, kira-kira demikian. Dan masalahnya adalah mereka lupa melakukan bagiannya. Ini menjadi sebuah koreksi yang mesti diperhatikan. Saya pribadi, saya akan menolong mahasiswa yang sulit dalam belajar ketika masa kuliah. Kalau kalau mereka tidak peduli dengan hasil belajar mereka, mereka tidak peduli dengan mereka ngerti atau tidak gitu ya. Karena saya buka kesempatan untuk bertanya, saya open, bisa ditemui di luar kelas, di kantin pun ngobrol, tanya mata kuliah materi saya akan jawab. Uh, jadi ketika mereka tidak peduli gitu ya, hanya datang di akhir semester dan memaksa gitu ya, memaksa dosennya untuk meluluskan, maka saya tidak akan peduli sama sekali dengan itu. Kenapa? Karena saya sudah membuka diri, saya sudah membuka kepedulian saya ketika masa kuliah itu dilakukan. Jadi kalau mengatakan bahwa wah itu tidak peduli sama saya karena begini, ya udah, ada cukup banyak saksi kok yang bisa membuktikan bahwa saya masih peduli dengan mereka. Kasus kedua gitu ya adalah dosen yang cenderung menghakimi sejawatnya. Saya melihat bahwa dosen ini adalah satu korps gitu ya, satu korps besar gitu ya, orang-orang yang komitmen untuk berbagi ilmu dengan mahasiswa, yang menyiapkan mahasiswa sebagai SDM yang siap terjun ke masyarakat dimanapun mereka akan berkiprah begitu. Jadi ya kalau korpsnya tidak kompak bagaimana gitu ya, kalau korpsnya ini ada perpecahan bagaimana. Nah ini menjadi sesuatu yang menurut saya mesti dipikirkan dengan baik, khususnya untuk teman-teman yang menjadi kaprodi ya, karena kan kaprodi kan kepala korpsnya gitu ya, yang mengoordinasi hal-hal terkait dengan operasional di dalam prodinya. Dan misalnya gini, ada mahasiswa gitu ya yang mengeluh kepada dosen walinya atau pembimbing akademiknya tentang dosen lain. Menurut saya wajar. Menurut saya itu bukan hal yang khusus. Menurut saya itu bukan sesuatu yang unik dan aneh gitu ya. Karena kan kalau mengeluh itu bisa jadi salah satunya gitu ya, harapannya atau ekspektasi dari mahasiswa ini tidak cocok dengan kenyataan yang dihadapinya dari dosennya. Misalnya berharap dosen itu mudah ditemui, nyatanya enggak. Nah ini kan kalau mereka mengeluh wajar, dan ketika mereka menyampaikan isi hati kepada dosen walinya, pada pembimbing akademiknya, wajar juga gitu, dan tidak ada yang salah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika dosen wali langsung percaya gitu ya, langsung percaya pada apa yang disampaikan oleh mahasiswanya ini dan langsung marah-marah kepada sejawatnya. Ini yang sangat saya sayangkan gitu ya, terutama ketika mendengar cerita dari mahasiswanya gitu ya, yang secara profil mungkin bukanlah mahasiswa yang dapat dipercaya. Ada kok. Saya yakin setiap dosen itu bisa punya feeling begitu ya. Kalau dia cukup dekat dengan mahasiswanya, maka dia akan tahu, oh ini jenis jenis mahasiswa yang bertanggung jawab, yang jujur, yang menyampaikan apa adanya, yang tidak mencari keuntungan sendiri dan sebagainya. Tetapi apapun itu seharusnya seorang dosen itu mencari fakta untuk melihat duduk perkara seperti apa, atau melakukan klarifikasi
tanya langsung ke dosen yang disasar oleh mahasiswa tadi gitu ya, bukan langsung datang marah-marah dan sebagainya. Menurut saya sikap seperti ini mesti dihindari karena bisa mengganggu kebersamaan korps, dan itu juga ketika mahasiswa melihat hal ini, mungkin ada mahasiswa yang akan memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab tadi. Yang ketiga adalah dosen yang lepas tanggung jawab dengan kelulusan mata kuliah yang diajarnya. Jadi apa ya? Kasus itu biasanya terjadi, ada dosen mengajar mata kuliah X gitu ya, yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah Y, kira-kira demikian. Nah, mahasiswa yang lulus dari mata kuliah X dengan nilai A atau B plus misalnya, ternyata tidak menguasai kompetensi dasar sehingga mereka kesulitan untuk mengikuti mata kuliah di berikutnya. Dan ya kalau misalnya lulusnya C gitu ya, lulusnya D gitu ya, ya agak susah sih berharap gitu ya, berharap menguasai semua kompetensi yang ada. Tetapi ketika lulusnya itu B atau A gitu ya, maka dosen di mata kuliah berikutnya itu berharap gitu ya, mahasiswanya ini tidak kesulitan untuk memahami materi kuliah yang diajarkannya karena dasarnya dia sudah menguasai dengan baik yang diajarkan di mata kuliah X yang sebelumnya tadi. Lalu dosen yang ngajar mata kuliah X ini ketika diklarifikasi gitu ya, mengatakan, ya kan mahasiswa bisa lupa gitu. Menurut saya ini adalah sebuah indikasi bahwa dosen mata kuliah X tadi sedang lepas tangan terhadap nilai yang pernah diberikan. Saya punya keyakinan bahwa ketika seseorang itu belajar dengan benar, dia mengerti dengan baik, proses belajarnya itu benar gitu ya, maka walaupun dia lupa gitu ya, tapi dipancing dikit gitu ya, pasti akan ingat lagi. Tapi beda loh ya, kalau dia itu proses belajarnya tidak tepat, jadi pemahamannya juga tidak dalam begitu. Dia dapat nilai A, terus diingatkan, dipancing, tetap lupa begitu ya. Nah, ada kemungkinan proses mengajar dosennya itu tidak tepat, proses evaluasinya juga tidak tepat, sehingga memberikan kompetensi palsu yang terlihat baik, itu ternyata tidak ada apa-apanya. Gitu. Ternyata sama itu dengan mahasiswa yang lulusnya C, ternyata tetap sama-sama lupa. Ya kemungkinan besar itu yang terjadi, sehingga proses belajarnya itu tidak maksimal. Dan terus terang saya tidak suka dengan dosen yang seperti ini, karena dia lepas tanggung jawab dan mengatakan, ya sudah, kan sudah lepas dari kelasku, lepas dari tanggung jawabku, ya berarti ya itu sangat tanggung jawabmu, seperti itu. Dan Anda bisa bayangkan kalau ini berlanjut terus begitu ya, dosen yang pertama lepas tanggung jawab, yang kedua ya wis, daripada nanti bermasalah wis, karena kalau dosen yang kedua ini kemudian ketat dan tidak lulus, maka biasanya dia akan jadi kena masalah. Sedangkan dosen yang pertama tadi ya melenggang gitu ya, daripada kena masalah ya udah wis, saya berikan nilai belas kasihan, pokoknya bisa lulus. Atau mungkin sekedar yang karena mau meluluskan banyak maka di-upgrade gitu ya, yang nilainya pas-pasan lulus gitu ya jadi A gitu ya, ya enggak lulus jadi C misalnya, seperti itu supaya adil, kira-kira demikian. Terus lanjut lagi, ya kita sedang mengalami sebuah degradasi kualitas pendidikan. Apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Berbicara tentang hal-hal administrasi, jujur saya tidak menyukai gitu ya hal administrasi gitu ya. Mengajar itu menyenangkan buat saya, berinteraksi dengan mahasiswa, menyampaikan materi, diskusi gitu ya, ada studi kasusnya, menarik gitu ya. Penelitian juga hal yang cukup menarik gitu ya. Tetapi ketika ngurusi hal administrasi, wah ini berat gitu ya. Karena ya
hal-hal itu kecil-kecil gitu ya, tapi banyak. Sehingga, ketika seorang dosen itu yang bukan pejabat administrasi gitu ya, yang bukan kaprodi, bukan dekan, bukan kepala unit penelitian dan sebagainya, itu masih punya hak administrasi. Mmm, Dulu, penelitian itu cukup repot gitu ya, karena beban adminnya cukup tinggi. Tapi untung sudah disederhanakan sehingga tidak terlalu ribet lagi. Dan, dosen-dosen yang muda biasanya dibebani dengan banyak tugas administrasi, jadi panitia lomba, terlibat tim ini itu gitu ya. Itu biasanya gitu ya dosen-dosen muda yang jadi sasaran. Menurut saya, dosen muda itu, seharusnya diberikan kesempatan untuk dia bisa berkembang, mengembangkan, pola mengajarnya, mengembangkan bagaimana bahan ajarnya, dan bagaimana mereka bisa menyiapkan materi dengan lebih baik lagi. Nah, kalau dibebani dengan, tugas-tugas administrasi ini, itu juga juga cukup berat gitu. Tapi di sisi lain ada yang berdalih bahwa, ya kan prodi perlu membuat lomba untuk promosi dan sebagainya, dan terus siapa yang mengerjakan hal seperti ini? Masa diserahkan ke mahasiswa yang, nggak mengerti konsepnya? Masa diserahkan kepada dosen-dosen yang sudah senior atau sudah tua, yang nggak bisa tune in dengan anak-anak muda dan sebagainya? Dan ini menjadi sebuah mungkin pergumulan yang cukup, berat ya, ada dilema seperti itu. Tetapi menurut saya, tugas administrasi mesti dipikirkan, pembagiannya supaya tidak membebani, terutama teman-teman dosen yang, relatif masih muda atau baru memulai karirnya sebagai seorang dosen tadi. Bagian terakhir agak sensitif begitu ya. Terus sekali lagi saya mau sampaikan bahwa, perilakunya yang saya tidak suka. Terkait dengan, tim akreditasi yang melakukan visitasi ke kampus terkait dengan, proses akreditasi prodi gitu ya. Secara umum saya itu memperhatikan bahwa tim penilai akreditasi ini cenderung mencari dosen yang rate kelulusan mahasiswanya itu rendah atau, nilainya dianggap pelit gitu ya. Jadi, kan berkas-berkas akademik sudah dikirimkan gitu ya, jadi mereka bisa, mencari tahu gitu ya, kira-kira mata kuliah mana yang dianggap menghambat kelulusan mahasiswa sehingga, masa studinya bisa panjang. Mata kuliah mana yang, rata-ratanya itu rendah sehingga bisa mempengaruhi IPK, rata-rata kelulusan, kira-kira demikian. Dan biasanya gitu ya, dosen-dosen yang, rate kelulusannya rendah atau nilainya dianggap pelit ini biasanya akan jadi sasaran tembak gitu ya. Asumsinya, dosen ini menghambat kelulusan mahasiswa, dosen ini tidak mengajar dengan baik, sehingga mahasiswa tidak mengerti, sehingga yang lulus dikit, sehingga, nilainya juga rendah gitu ya. Mahasiswanya itu mau belajar tapi dirugikan, mahasiswanya itu, pengen berkembang tapi tidak difasilitasi gitu ya. Nah, seringkali gitu ya asumsinya itu selalu, asumsinya adalah dosennya itu pasti, tidak mengajar dengan baik, tidak berkualitas, mahasiswanya pasti belajar. Nah, ini, menurut saya celah yang, mungkin gitu ya, mungkin tidak banyak diperhatikan. Jadi, seharusnya tim penilai akreditasi tahu gitu bahwa tidak semua mahasiswa itu, punya tanggung jawab belajar yang, baik. Tetapi ketika akreditasi dikerjakan, eh, beliau-beliau ini berasumsi gitu ya, berasumsi bahwa mahasiswanya pasti belajar, mahasiswanya pasti bertanggung jawab gitu ya, sehingga ketika, nilainya rendah, ketika kelulusannya rendah, pasti salahnya dosennya. Dan saya melihat gitu ya, eh, bagaimana bagaimana, tim penilai ini menghakimi dosen yang seperti ini itu yang membuat saya terus berpikir, apakah benar-benar sebuah penilaian yang objektif atau tidak? Nah, apakah ada di antara sahabat SLP yang, jadi dosen gitu ya dan punya pengalaman yang mirip? Saya berharap bahwa, jika jika Anda punya pengalaman yang mirip dengan apa yang saya amati, dengan apa yang saya alami, dengan apa yang saya perhatikan, eee, kita bisa belajar gitu ya, setidaknya, bagaimana kita bersikap. Tentu saja ini menjadi, koreksi yang kita juga mesti perhatikan.
jangan-jangan itu gara-gara sikap saya gitu ya. Jangan-jangan itu gara-gara cara saya menghadapi sesuatu, kira-kira demikian. Jika Anda mungkin adalah pihak yang dianggap berperilaku yang tidak saya sukai tadi, mungkin juga waktunya Anda juga merefleksi, apakah benar gitu ya, benar enggak yang dikatakan edisi ini gitu ya. Itu menjadi sebuah refleksi, sebuah koreksi, mungkin sebuah pengalaman yang kita perlu pikirkan, sehingga setidaknya ada hal-hal yang kita bisa perbaiki. Dan saya kok sampai hari ini masih yakin bahwa pendidikan yang berkualitas itu hasilnya merupakan kolaborasi antara yang mengajar dan yang belajar. Kita tidak bisa mengabaikan peran salah satu pihak dan meminta pihak lain bertanggung jawab untuk hal yang tidak dikerjakan. Misalnya ketika ada siswa yang tidak belajar dengan baik, kemudian nilainya buruk, kemudian salah gurunya, atau ada mahasiswa yang demikian salah dosennya, begitu. Menurut saya kita tidak sedang mengajar peserta belajar ini untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang mesti dilakukannya. Saya kira itu dulu yang kita bicarakan di edisi kali ini. Kita jumpa lagi di tempat yang berbeda dengan nuansa yang berbeda juga. Sampai jumpa.